Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus kepada kiai kita Dr. Andes Sukarman Mata Anallah Bituli Haya. Amin. Yang kami hormati para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita semua mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu kita bisa menghidupkan hati dan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang malam hari ini menghadiri Maulid Nabi yang insya Allah pula kita layak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mengetahui bahwa hati bisa sakit, maka kita juga harus tahu bagaimana menghidupkan hati, yaitu dengan memberikan makanan nutrisi yang sehat sehingga hati bisa menjadi sehat kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika hatinya menjadi sehat, maka semua aktivitas kehidupan di dunia, baik itu yang bersifat dunia maupun akhirat, akan menjadi lancar semua. Banyak orang yang menangisin kematian hati seseorang, tetapi tidak ada yang menangisin hatinya seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Al-Parkir menyampaikan tausiah singkat pada malam hari ini dengan tema yaitu nutrisi makanan hati.
Kaum muslimin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara, yaitu untuk menghidupkan hati yang sakit. Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah seperti air bagi ikan. Apa jadinya ketika ikan kita keluarkan dari dalam air? Tentu jawabannya pasti mati. Begitulah dengan zikir kita. Ketika kita kurang zikir, maka hati kita akan mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang mulia ini seharusnya kita menjadi contoh bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana lisan beliau, bagaimana hati beliau, tidak pernah lupa, tidak pernah luput daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berzikir kepada Allah yang lain adalah bisa menundukkan setan dan mengusir setan itu sendiri, menghilangkan rasa gelisah, mendatangkan rasa kesenangan, kegembiraan, sehingga melembutkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga bisa memancarkan cahaya bagi hati dan wajah kita, sehingga ketika kita berhadapan sesama kaum muslimin, kita akan memancarkan cahaya gemilau yang keluar dari dalam hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar sekali-kali kepadaku. Yang kedua, nutrisi hati yang kedua itu yaitu membaca Al-Quran. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran sehingga hati kita menjadi lembut, sehingga hati kita menjadi tenang. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai penawar obat dari segala macam penyakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar bagi orang-orang yang beriman, sedang bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran hanya menambah beban kerugian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu memohon maghfirah, ampunan dari segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dengan perbanyak istighfar kepada Allah, lisan kita ini, jiwa kita ini, hati kita ini akan terasa tentram, akan terasa tenang, sehingga hati kita menjadi sehat kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat dosa kepada Allah, lalu kita memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istighfar sering kita dapatin di dalam Al-Quran bersanding dengan taubat. Apabila keduanya terkumpul, apabila keduanya bersatu, istighfar memiliki arti permohonan ampun dengan lisan, sedangkan taubat memiliki arti permohonan ampun dari segala keburukan dosa-dosa, baik itu dengan hati maupun dengan anggota badan kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dan yang keempat adalah doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah, sehingga hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi sehat kembali dengan cara banyak sekali tuntunan-tuntunan yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya, yaitu ketika kita selesai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan doa-doa di waktu pagi dan di waktu sore hari. Begitulah Allah memberikan kita cara berdoa sehingga hati kita menjadi bersih dan kembali. Kaum muslimin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang mulia ini, di bulan yang di mana baginda Nabi besar Muhammad dilahirkan, kita seharusnya seharusnya kita mencontoh baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan cara 4 yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat
yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah singkat pada malam hari ini semoga menjadikan kita, hati-hati kita menjadi bersih kembali sehingga kita menghadap Allah dengan keadaan bersih kembali. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga menjadikan kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.